Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa kumpul lagi di sini meskipun dengan segala keterbatasan kita ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah datang. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, coba tolong sampah-sampahnya dibersihkan dulu. Biar pembelajaran kita berkah, kita awali dulu dengan baca doa. Silakan KM pimpin doanya. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Sebelum memulai pembelajaran, maka baiknya berdoa di dalam hati sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa dicukupkan. Sekarang kita akan menggunakan aplikasi Nearpod. Silakan kalian buka nearpod.com, kalian sign in atau kalian login. Nah, silakan kalian isi nama kalian dan juga emotikon perasaan kalian saat ini. Misalkan pakai emot sedih, senang, emot menangis, ataupun emot apapun yang kalian rasakan sekarang. 3 orang tidak hadir. Ibu catat dulu ya ketidakhadirannya. Kemudian ada yang masih ingat nggak materi kita sebelumnya? Materi sebelumnya itu pengertian ketimpangan sosial yang berbeda, yaitu perbedaan mencolok antara satu kondisi dengan kondisi lainnya. Betul, terima kasih Sultan. Tepuk tangan buat Sultan. Kemarin kita mempelajari pengertian ketimpangan sosial, yaitu perbedaan yang mencolok atau ketidaksamaan, ketidakseimbangan antara satu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Nah, sekarang kita masih mempelajari ketimpangan sosial, hanya kita akan berlanjut ke materi faktor, penyebab, dan dampak ketimpangan sosial. Boleh sambil dicatat ya. Adapun tujuan pembelajarannya melalui presentasi, kemudian melalui video, melalui diskusi dan pemecahan masalah, serta melalui presentasi, kita dapat sama-sama memahami, menganalisis, memecahkan masalah yang berkaitan dengan ketimpangan sosial. Kita bisa mencari akar penyebabnya, dampaknya, hingga bisa memberikan alternatif solusi pemecahan masalah tersebut. Gitu. Nah, mudah-mudahan juga ini akan bermanfaat bagi kita semua. Karena kan materi sosiologi itu erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalian kan sering melihat ketimpangan sosial yang terjadi. Nah, bagaimana caranya agar kita nanti bisa meminimalisir dampak-dampak negatif dari ketimpangan sosial. Ibu akan menayangkan video, bisa kalian simak ya. Sebelumnya kita bahas dulu apa sih ketimpangan sosial itu. Jadi, ketimpangan sosial merupakan ketimpangan atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik itu untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Nah, ini faktor non-alami. Ada yang bisa nggak memberikan contoh lain dari keempat faktor non-alami ini? Sok, silakan. Ada globalisasi, ada kebijakan pemerintah, faktor internal individu, dan perbedaan kondisi geografis, lebih kepada tingkat pendidikan dan kesehatan. So, kenapa sih ini dikatakan dengan non-alami? Ya? Karena penyebabnya bukan dari faktor alam. Betul sekali Sultan, penyebabnya bukan dari faktor alam, tapi lebih kepada faktor manusianya itu sendiri. Nah, ya silakan Salwa. Dari ketimpangan ini ada cara biar tidak terjadi dampak seperti diskriminasi, konflik, kecemburuan, sama monopoli.
Nah, bagaimana pertanyaan dari dari Salwa, bagaimana agar kita bisa menghindari atau meminimalisir dampak negatif adanya ketimpangan sosial? Gimana caranya? Kita harus memiliki jiwa filantropi sosial. Jadi filantropi sosial itu kemurahan hati dan saling berbagi. Jadi hatinya itu husnudzon aja, enggak suudzon. Meskipun orang lain bisa beli apa-apa, ya udah kita mah toh adanya segini, ya udah syukuri aja. Tapi kita masih bisa berbagi, masih bisa memberi kepada orang yang perlu, dan juga tentunya dengan sikap toleransi gitu, atau saling menghargai. Sekarang kita akan bernyanyi. Tahu lagu Ran? Jauh di mata, dekat di hati. Nah, kita akan bernyanyi bareng-bareng. Liriknya sudah Ibu bagikan ke grup kalian. Kalian keluarkan suaranya, ya. Kenapa dengan nyanyian? Biar tadi konsep-konsep yang tadi tentang faktor non alami, faktor alami, serta dampak-dampaknya bisa lebih kita hafalkan, lebih kita pahami dalam bentuk lagu, agar tidak ada miskonsepsi. Ketimpangan sosial akibat dari globalisasi. Ada dua faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial. Faktor pertama adalah faktor dari alamiah. Faktor kedua adalah faktor tidak alamiah. Coba kalian lihat video yang kemarin viral. Aksi pencopotan tulisan bantuan dari gereja di atap tenda pengungsi gempa Cianjur viral di media sosial. Warganet mengecam tindakan sekelompok orang yang mencopot tulisan bantuan dari gereja kepada korban gempa Cianjur, Jawa Barat. Nah, menurut kalian kenapa sih, atau bagaimana sikap kalian menanggapi konflik terjadi yang tadi? Ya, silakan. Jadi sikap kita dalam menanggapi konflik tersebut, kita seharusnya bisa bijaksana dalam menghadapi berbagai perbedaan yang ada di masyarakat, terlebih saat bencana, sehingga tidak memunculkan benih konflik. Oke, terima kasih ya Najwa. Nah, berarti bagaimana sikap kita agar kita bijaksana? Tadi ada perbedaan apa? Perbedaan agama. Jadi mentang-mentang yang aslinya dari agama Kristen, ada label gereja. Nah, kita sebagai agama Islam misalkan yang tadi korban bencananya tidak suka. Nah, itu bisa memunculkan benih-benih konflik karena adanya ketimpangan tadi, perbedaan agama. Nah, untuk mengasah keterampilan berpikir, Ibu ada LKPD. Nah, ini kan udah dibagi kelompoknya sesuai dengan kelompok yang kemarin. Nah, ini ada setiap kelompok akan Ibu bagikan LKPD, dan di setiap LKPD sudah ada artikel masing-masing tentang ketimpangan sosial. Kalian harus mencari yang pertama penyebabnya, faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial, kemudian dampaknya, dan yang ketiga solusi untuk menanggulangi permasalahan ketimpangan sosial. Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok. Selama proses diskusi akan Ibu nilai dari mulai kerjasamanya, kreativitasnya, dan lain sebagainya. Nanti setelah selesai, kalian fotokan hasil kerja kalian dan unggah ke Nearpod. Tadi ada, dan nanti akan presentasi, gitu ya. Tenang, ada reward bagi kelompok yang terbaik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kelompok 1 mana? Kelompok 1 ini.
yang lain perhatikan kelompok pertama. Kelompokku paling hebat, pintar-pintar anaknya. Kelompok nomor 1, kelompok 1 namanya. Siang-siang makan nasi. Cakep. Lauknya pakai ikan asin. Cakep. Kami akan presentasi. Mohon untuk diperhatikan. Ulang ya. Ya, boleh. Di sini kami akan presentasi hasil dari LKPD yang sudah kami kerjakan. Itu yang satu dari faktor non alami, yaitu kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak sebesar 1% sehingga besarnya pajak sekarang yaitu 11%. Nah, yang kedua ada dari faktor non alami, yaitu pengaruh globalisasi karena kenaikan pajak mengikuti perkembangan negara-negara maju. Jadi di DKI Jakarta mengungkapkan jumlah penduduk miskin di ibu kota bertambah 3.750 orang dibandingkan September 2021 menjadi total 502.000 orang. Berarti jumlah penduduk miskin yang ada adalah 4,69% ribu orang. Berarti jumlah pendudukan miskin bertambah akibat adanya dampak pandemi COVID-19. Sebelumnya izin bertanya kepada kelompok 4, karena kan di Jakarta itu banyak sekali penduduk-penduduk yang miskin. Nah, kemudian di pemerintah juga kadang memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang yang miskin itu. Nah, bagaimana caranya agar kontribusian pemberian dari pemerintah itu bisa sampai ke masyarakat miskin itu. Jadi karena biasanya kalau ada pemberian itu misalkan dari pusat ke kota itu biasanya ada hal-hal yang memang tidak diinginkan. Contohnya ada hal yang diambil dari pihak-pihak yang ya seperti itu, Ibu. Terima kasih. Izin menjawab ya. Mungkin pemerintah harus memperketat keamanan agar tidak tercolongkan lagi. Nah, berarti harus memperketat keamanan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, alhamdulillah ya, semua kelompok sudah presentasi. Tadi di awal kita akan memilih kelompok dengan presentasi atau dengan hasil LKPD terbaik. Kelompok mana kira-kira? 1, 2, 3, 4. Nah, berdasarkan penilaian, kelompok yang terbaik itu kelompok 4. Silakan ke depan kelompok 4, ke depan lagi. Nah, bukan berarti yang lain tidak baik, tapi dari kemampuan menjawab, presentasi, dan kekompakan, kelompok ini mendapatkan nilai paling besar. Silakan dipakai. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi tepuk tangan buat kelompok terbaik. Nah, silakan boleh duduk kembali. Sebelum kita ke evaluasi tes, ada yang mau menyimpulkan dulu nggak? Silakan, Alvero. Jadi kesimpulannya, ketimpangan sosial disebabkan oleh faktor alami dan non alami. Dampaknya ada cemburu, konflik, diskriminasi, dan monopoli. Oke, tepuk tangan buat Alvero. Nah, selanjutnya kalian bukan nirpod lagi. Ini berupa evaluasi tes materi hari ini yang harus diisi. Oke, pemenangnya siapa, the leader? Alisa. Tadi kesimpulan refleksi pembelajaran. Nah, kalian bisa mengisi di leaderboard dengan emoticon. Emoticonnya sudah, misalkan waktu itu sudah kita pernah save bareng-bareng. Gimana perasaannya tentang pembelajaran hari ini? Nah, untuk perencanaan pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari materi baru dengan subbab materi yang baru, yaitu pemberdayaan masyarakat. Silakan kalian baca di rumah agar kalian punya pengetahuan awal tentang pemberdayaan
masyarakat. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.